Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan-rekan presenter, I am here to present my paper that it will be the title of the Theosemiotic new approach in the new trends of Islamic Dawah. Because the presentation with English is quite difficult for us. I know that we should like to convert some language in Indonesian, or I explain it in Indonesian, or especially in English or in Arabic, and etc. The first I began that semiotic, as we understand in language, in Arabic language, fil Arab nahnu na'rif semiotika min kalimati simahum, dan yakni hunaka simiai ya, ilm simiai, semiotic in English we say, wa kana fi kalimata simah lidalik kanat laha alabi al-alaqa adiniyah. Misalnya huna fil ayah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Taban yata'alaq bi al-alaqa adiniyah. Cuma yahsabuhumul jahilu agniya min at-ta'affuf ta'arifuhum bisimahum. Wa ghairu dzalik wa kadzalika hunaka kalimat syiar hada kadzalik yata'alaq bi al-alaqah ma yata'alaq bi al-ma'ani adiniyah. Next, if we see in Quran, kita ra'ayna fil Quran hunaka kalimat ayah, or the word sign in English we say hunaka kalimat ayah wa hunaka kalimat syiar. Innama kana ayah makna fil Quran ada syai' yadullu ala syai'in akhar. Dan masalan inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun, la ayatin lil alimin wa ghairu dzalika hada yata'allaq bi anna ayat anna kulla syai' fi hadhihi dunya hada ayatun tata'allaq bi al-ilah. Nah, min huna ana aqul hunaka al-muqarabah. We say in English, there is a new approach in Islamic Dawah to see what is Islamic Dawah to communication science. We skip this Umberto Eco statement about semiotic because in conventional semiotic, I say conventional, we say that the conventional semiotic is a tools for the lie, for which is proof as it lies on the social convention. And also, if we say what is a dakwah and what is communication, we see that dalam dakwah dan komunikasi terdapat hal-hal yang serupa ya. Misalnya dai itu menyampaikan pesan, komunikator juga menyampaikan pesan. Ada strategi utama dakwah dan komunikasi harus sesuai dengan konteks audiens. Paling penting bahwa pesan dan dalam komunikasi yang disebut sebagai pesan itu memiliki kemiripan dengan konten dakwah. Bahkan sampai hal-hal yang berkaitan dengan branding, simbol, jargon, tagline. Nah sekarang bagaimana kita melihat pesan-pesan dakwah itu secara pendekatan ilmu komunikasi, melihat konten itu dari segi moderasinya. Maka ada dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama itu mungkin kita akan lihat, nah ini ada 3 dai yang terkenal ya. Ini yang bukan saya, tapi ini research profesor ya, yang meneliti tentang media di Indonesia pada era sekian itu dan menemukan bahwa 3 dai ini cukup populer untuk membicarakan tentang ya sesuatu yang hubungan dengan ibadah. Ini kita kenal Hakim dengan manajemen kolbu ya. Lalu kajian apa yang kita sebut sebagai majelis zikir, tentu Zainuddin MC tidak sebutan
Nah, di era kontemporer ini, sekarang ini di YouTube itu ya kita melihat bahwa para dai-dai, misalnya yang sekarang ini kita lihat sedang viral, kontennya itu selalu ada ayat, ada juga itu yang saya lihat itu Google their average on the trend, the browser trend. Kalau kita lihat tren browsingnya itu ya ya kalau kita lihat lagi ya ini tiga dai ini kan cukup terkenal dari segi konten, terus juga mungkin sering kita highlight gitu ya, dan menjadi favorit para jamaah itu rata-rata ya sesuatu yang berkaitan dengan itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi bagaimana teknik berdakwah, ya, min haitsu tariqah dakwah, there's a three, whether bil hikmah or wisdom, or whether mau itu hasanah atau juga mujadalah. Nah, ini berarti kita melihat, kita fokus pada kontennya ya. Di konten dakwah Islam itu mengandung tanda-tanda atau kontennya itu mengandung semacam simbol yang melebur dalam pesan dakwah itu. Nah, ini kan kita kalau di kajian ilmu komunikasi sangat familiar dengan teori interaksi simbolik. Nah, ini juga termasuk di sini. Nah, sekarang tren moderasinya gimana? Ya, terlepas dari ada kasus apa dengan ustadz-ustadz atau yang lain tadi itu, tapi kita lihat unsur moderasinya. Kan tentu ustadz-ustadz itu bukan basis teroris. Kita sepakat, saya rasa kita bisa sepakat dengan itu. Nah, kita lihat ya, misalnya ternyata dari ada kesamaan yang menarik dari ustadz-ustadz yang tadi itu juga dengan Gus, dengan Pak Kiai yang sebelumnya itu. Pesan dakwahnya itu rata-rata dibingkai dengan humor, tapi etis ya. Ada juga pesan-pesannya yang sederhana dan penuh makna atau berdasarkan literasi atau logika yang kuat. Nah, ini sederhana, mungkin nggak banyak dalil, tapi pesannya itu dapat. Kalau mau dicari dalilnya itu juga bisa banyak, misalnya gitu. Dan tidak mempertentangan antara teks dengan konteks. Ya, ini mengakurkan budaya antara budaya dengan teks-teks Islam itu, mungkin contoh-contohnya begitu ya. Nah, lalu ada juga, nah itu apa dampaknya? Dampaknya kalau kita lihat itu tren tahfidz Quran itu lumayan. Di Al-Quran sekarang kan mulai viral di mana-mana. Untuk Gus Bah ya, Udin Nur Salim itu beliau terkenal dengan pondok tahfidznya juga. Nah, itu salah satu tren juga. Ya jelas Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat ya punya program-program Quran ya. Nah, selain itu juga ada gaya hidup Islam. Ya, ada kosakata Arabnya mungkin juga kalau yang makanan dan juga minuman. Nah, itu lalu ada dampaknya lagi, ini memang dampak dari optimisme dalam berislam ya. Mungkin karena banyaknya kajian itu lebih menekankan pada fadhil amal. Jadi ya tentu ya sekedar tidak membid'ahkan gitu aja dan lain sebagainya, itu ada dampaknya. Sehingga masyarakat dari dakwah itu lebih sadar pada literasi. Nah, ini kalau kita lihat secara teosemiotik atau analisis semiotika dalam dakwah, konten dakwahnya itu. Dan berkembang pula organisasi nirlaba, filantropi, dan wakaf. Nah, ini dari ustadz-ustadz itu tentu banyak sekali berkembang. Dan ya mungkin itu menutup presentasi saya pada siang yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan, dan mohon maaf ini mungkin via video, jika ada pertanyaan atau apa, saya sangat siap dikontak dan ada kontaknya untuk kerjasama menulis atau apa juga. Kami juga sangat senang sekali, dan teruntuk panitia, terima kasih atas segala fasilitasnya dan mohon maaf atas keluh kesahnya dan lain sebagainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.